Aku bukan menantu sampah, bab 743 Klub Puah. Wendra sangatlah cemburu. Jika bukan karena Melanie di sini, dia akan segera ke sana, meraih kepala Rocky dan membantingnya dengan keras ke atas meja. Makanan sudah selesai disantap. Rocky juga mengusulkan untuk pergi, berencana mengantar Melanie pulang. Terakhir kali Melanie datang ke kota Gopo untuk mencarinya, dia masih ingat sampai sekarang tentang Melanie berinisiatif menerekamnya di hotel setelah minum banyak. Beberapa orang berjalan sampai ke pintu hotel. Melanie memegang dahinya, berkata, "Aku pergi ke kamar mandi sebentar, kalian tunggu aku di sini. Melanie, setelah kamu keluar aku akan mengantarmu pulang." Wendra berkata, lalu segera menelepon dan meminta petugas parkir untuk menyetir mobilnya kemari. Ini adalah mobil yang baru dibelinya, adalah mobil Mercedes-Maybach E680 seharga lebih dari 10 miliar, semuanya dengan aksesoris teratas, sengaja menyetir mobil kemari untuk mengejutkan Rocky. Melihat orang miskin ini, bagaimana sombong di depannya. Melanie berbalik badan dan pergi. Begitu sosoknya menghilangnya, Wendra segera mengubah gaya yang elegan tadi, menunjuk ke hidung Rocky dengan wajah ganas. "Sialan kamu, berani merebut wanita denganku. Apakah tahu aku siapa?" Rocky melihat sekilas, lalu berkata dengan menghina, "Aku hanya tahu, sekarang ada anjing gila yang berdiri di hadapanku. Hehe, kamu bukan orang kota Wasa kan? Pantas saja tidak tahu diri." Wajah Wendra menyeramkan. Pernahkah mendengar perusahaan farmasi Kuita, perusahaan farmasi peringkat ke-10 di seluruh kota Wasa? Aku adalah salah satu pemegang sahamnya. Rocky mengerutkan kening. Pemegang saham yang berteman dengannya, sebagian besar adalah perusahaan yang peringkat 5 teratas. Seperti perusahaan kecil yang peringkat ke-10 ini, dia sungguh tidak memiliki kesan. Namun, kata farmasi Kuita ini terdengar lumayan familiar, seperti pernah mendengarnya di suatu tempat. Bram-bram. Petugas parkir mengendarai Mercedes-Maybach E680 yang baru dan mengkilap kemari, lalu berhenti di depan pintu hotel. Meskipun di sini adalah kota Wasa, tetapi mobil mewah seharga lebih dari 10 miliar berhenti di depan pintu, masihlah sangat menarik perhatian. Pandangan banyak orang tertuju kemari. "Apakah sudah melihatnya?" Wendra dengan wajah mengejek, mengeluarkan kunci mobil dan memutarnya. "Ingin menjadi orang yang bersandar pada wanita, kamu masih belum memenuhi syarat. Kamu bersandar pada wanita kaya seumur hidup, juga tidak bisa membeli mobil mewah sepertiku." "Oh." Rocky menyipitkan matanya, lalu memeluk lengan sendiri dengan santai. "Kamu menyebut mobil kalangan bawah ini sebagai mobil mewah. Di dalam garasiku tidak ada mobil yang semurah ini." Mobil di garasinya, yang paling murah juga seharga ratusan miliar, ada Rolls-Royce Phantom Series, Rolls-Royce Wright edisi khusus yang hanya mengeluarkan satu mobil di Yuga, Bugatti Veyron Platinum edisi terbatas, Ferrari SP12EC. Ini semua hanya mengeluarkan beberapa mobil di seluruh dunia. Selain itu juga adalah mobil mewah yang tidak dapat dibeli walaupun memiliki uang. Di dalam garasinya hanya seperti kubis penuh di mana-mana. "Kamu berpura-puralah." Wendra mendengus dingin. Dia sama sekali tidak percaya. Rocky yang begitu miskin ini, jika sungguh memiliki mobil mewah ratusan miliar, apakah akan berpenampilan seperti ini? Dia mendengus dingin, berkata dengan angkuh, "Jangan mengira memainkan sedikit trik, sudah dapat membodohi Melanie.
Aku sudah memainkan banyak wanita, dan wanita sepertinya, aku memiliki cara untuk menghadapi. Aku berani menjamin, selama aku mulai mengejarnya, dalam waktu sebulan, dia akan berbaring di bawahku dengan patuh, dan terserah padaku ingin bagaimana memainkan. Rocky menyipitkan mata, Wendra adalah senior dalam hal percintaan, jika dia benar-benar berusaha keras untuk mengejar Melanie, mungkin saja Melanie akan tertipu. Memikirkan hal ini, raut wajah Rocky langsung menjadi suram, berkata dengan dingin, "Kamu menjauhlah darinya." "Hehe, sudah takut." Wendra tampak bangga, mengira Rocky ketakutan, jadi semakin berani berkata, "Aku beritahumu, aku dari klub Pua alias pick up artist. Terhadap direktur wanita seperti ini, sungguhlah mudah untuk mendapatkan mereka. Nantinya, aku menyuruhnya berlutut, dia akan berlutut, aku menyuruhnya melepas, dia akan melepas, lalu merekam beberapa video olahraga, menjamin dia akan sangat patuh." Klub Pua yang disebut, dikatakan dengan bahasa umum, adalah klub mendapatkan wanita yang didirikan oleh sekelompok pria brengsek. Sekelompok pria ini memiliki seperangkat aturan untuk merayu semua jenis wanita, begitu mereka mendapatkannya, akan meninggalkannya setelah selesai bermain, dan juga masih bertukar wanita satu sama lain, terkenal dengan reputasi buruk. Rocky tidak menyangka, Wendra ternyata termasuk dalam klub bajingan ini, segera mengancamnya dengan dingin. "Jika kamu berani bertindak kepada Melanie, aku tidak akan mengampunimu." "Hahaha." Wendra semakin bangga, berkata dengan sombong, "Wanita cantik seperti Melanie, di dalam klub kamu pasti harus berbagi sumber daya, semua orang akan merasakannya, tetapi pasti tidak ada bagian untuk orang miskin sepertimu." Dia masih belum menyelesaikan perkataan, sebuah kepalan tinju yang besar langsung membesar di depan pandangannya. Bam! Rocky meninju wajah Wendra. Wendra masih belum sempat berteriak, seluruh tubuh langsung mundur ke belakang, dan dipukuli sampai terbang. Kerumunan di sekitar terbodoh. Tidak disangka, Rocky langsung menggunakan tangan, selain itu masih memukul pemegang saham Farmasi Kuita. Farmasi Kuita adalah salah satu dari 4 keluarga besar Kota Wasa, sebelumnya diinvestasi dan didirikan oleh keluarga baik. Orang yang bisa menjadi pemegang saham, adalah semua orang yang berkuasa di Kota Wasa tetapi tahun lalu tidak berkelola dengan baik, kemudian dibeli oleh sebuah perusahaan besar, latar belakangnya menjadi lebih kuat. Rocky bahkan berani memukuli Wendra, tampaknya sedang dalam masalah. "Au!" Wendra menjerit kesakitan, menutup mulut yang mengalir darah, berteriak keras kepada Rocky dengan ganas, "Berani memukulku, kamu cari mati. Aku beritahumu, aku segera mencari orang untuk membereskanmu, kamu jangan harap bisa meninggalkan Kota Wasa hidup-hidup." Dia sungguh sangatlah marah. Bocah ini, bukan hanya merebut wanita kaya yang dia sukai, tetapi bahkan berani memukulnya. Wajah Wendra ganas, mengambil sebuah batu bata dan bergegas menuju Rocky. Bam! Rocky bahkan tidak melihatnya, langsung menendangnya, membuat Wendra hingga ke teras bunga di sisi jalan. Dia mengangkat bahu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku bukan hanya memukulmu, aku masih menendangmu. Apa yang bisa kamu lakukan terhadapku?" Sekarang dia sudah teringat, mengapa Farmasi Kuita terdengar begitu familiar. Bukankah itu salah satu perusahaan yang dia menyuruh Lian untuk membelinya? Lian membeli begitu banyak perusahaan, dia sama sekali tidak mengingat nama-nama perusahaan ini, hanya melihat sekilas daftarnya. Tepat pada saat ini,
Melanie berjalan keluar dari pintu, melihat situasi ini, langsung sedikit terkejut. Melanie. Wendra segera menyimpan ekspresi ganasnya, berpura-pura marah, bergegas ke sana untuk mengadu. Rocky bukanlah orang baik, tadi dia mengatakan ingin membuka kamar denganmu malam ini, akan melakukan tindakan tak senonoh selagi kamu minum banyak. Aku sangat marah padanya, dan bocah ini malah memukul orang. Dia yang berbuat jahat tetapi duluan mengadu. Lagi pula keluarga Su adalah yang paling berkuasa di kota Wasa, dan Melanie juga sangat terkenal menjaga dirinya yang suci. Jika Rocky memiliki niat tak senonoh terhadap Melanie, dia pasti akan diberi pelajaran. Hah! Melanie mengerutkan kening, berbalik dan melihat ke arah Rocky. Rocky mengangkat bahu, merentangkan kedua tangan terhadapnya. Wendra masih belum mengetahui hubungan mereka berdua, jadi semakin berpura-pura kesal, berkata sambil mengertakkan gigi. Orang ini masih mengatakan, selagi kamu minum banyak akan membawamu ke hotel dan memainkan berbagai macam permainan. Sungguh sangat jahat dan tak tahu malu. Selesai berbicara, dia memandang ke arah Rocky dengan wajah yang senang sambil tersenyum licik. Orang ini sudah mampus. Kamu ingin membuka kamar denganku. Melanie sudah tersadarkan, memandang ke arah Rocky sambil tersenyum palsu. Katakanlah, hotel yang mana aku akan pergi ke sana terlebih dahulu untuk mandi dan menunggumu. Aku bukan menantu sampah. Bab 744 memberikanmu sebuah kejutan. Melanie, omong kosong apa yang kamu katakan? Wendra terkejut. Mengapa reaksi ini sedikit tidak benar? Menurut aturan mendapatkan wanita pua, rekasi Melanie seharusnya marah dan malu sekarang, lalu menamparkan Rocky di tempat berbalik badan dan pergi. Tetapi dia sama sekali tidak marah. Rocky berkata dengan tersenyum pahit, kamu masih sungguh mempercayainya. Serius, kamu juga sudah lama tidak datang ke kota Wasa. Kalau tidak, malam ini aku mencari kamar, lalu kita bicarakan dengan baik. Melanie memandangi Rocky sambil tersenyum gembira. Lupakanlah. Rocky ketakutan, segera menolaknya. Terakhir kali di hotel kota Gopo tentang hal Melanie yang hampir saja menerkamnya setelah mabuk, dia masih mengingat dengan jelas. Hanya mengobrol apa yang kamu takuti. Melanie berjalan ke samping Rocky. Ayolah, aku menjamin tidak akan terjadi kejadian terakhir kali. Aku masih memiliki urusan di rumah. Rocky menghindar ke samping tanpa sadar. Untungnya istri tidak berada di sini, kalau tidak pasti sulit menyelesaikan hal ini. Kerumunan di sekitar juga sangatlah terkejut, menatap Rocky dengan kaget. Ada apa dengan pria ini? Itu adalah nona muda dari grup Su, wanita yang ingin dikejar oleh semua pria di seluruh kota Wasa. Nona Melanie berinisiatif mengundangnya ke hotel untuk mengobrol kehidupan. Ini adalah kesempatan besar yang diimpikan semua pria, dan pria ini malah seperti menghindari wabah terus menolaknya. Wendra berdiri di samping, wajahnya sudah memerah karena marah. Sialan. Kedua orang ini menganggap dia sebagai orang transparan, berdiri di depan hotel dan mulai saling menggoda. Hanya orang miskin tidak tahu menggunakan cara apa, bahkan membuat Melanie begitu terpesona. Wendra cemburu dan juga benci, bahkan muncul sedikit rasa iri. Jika Melanie yang terpesona dengan dirinya maka sangatlah bagus, dia akan langsung sukses menjadi pria di belakang wanita kaya. Rocky sama sekali tidak ingin memperdulikan Wendra sampah seperti ini, meraih pergelangan tangan Melanie. Ayo, aku akan mengantarmu pulang.
Jantung Melanie berdebar kencang, langsung mengikuti belakangnya, ditarik pergi dengan patuh. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua berpegangan tangan. Melanie, yang biasanya angkuh di pusat perbelanjaan, tidak berekspresi saat menghadapi puluhan orang terkemuka di rapat umum pemegang saham. Pada saat ini bahkan merasa malu, dan jantung berdebar kencang. Wendra melihat keduanya berjalan pergi dengan bergandengan tangan, menjadi sangatlah marah. Dia dipukuli oleh Rocky, dengan wajah bengkak berdiri di sini. Kedua orang ini sungguh menganggapnya sebagai transparan, dan masih bermesraan. Sialan. Wendra sangatlah marah, membuka pintu mobil dan segera menyalakan mobil. Dia harus menabrak orang miskin ini. Brum. Mercedes Maybach E680 langsung nyala, menuju ke Rocky seperti anak panah dari tali. Wendra memegang setir, matanya menunjukkan cahaya ganas. Bahkan jika Rocky ini mati, dia paling hanya perlu memberi kompensasi puluhan juta. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Melanie, Rocky juga jangan harap bisa mendapatkannya. Rocky mendengar gerakan di belakangnya, menahan nafas, segera menarik Melanie yang di sampingnya. Begitu dia menghindar, sebuah hembusan angin besar lewat dari sampingnya. Mercedes Maybach E680 seperti anjing gila yang menggila, bergegas kemari dari belakangnya. Melanie juga melihat mobil itu, langsung ketakutan hingga memucat. Kerumunan juga mengeluarkan jeritan terkejut. Melihat Mercedes Maybach hendak menabrak Wendra yang memegang setir mobil tersenyum menyeramkan. Sebenarnya, Melanie berjalan di sisi kanan Rocky, mendekat arah trotoar. Dia tidak berani menabraknya. Dia hanya ingin menabrak bahu Rocky dengan kaca spion. Jika mengenai kaca spion dan terjatuh, lalu terguling di bawah ban mobil, luka paling ringan juga akan terjatuh di tanah dan patah tulang. Tepat ketika mobil hendak menabrak Rocky, dia tiba-tiba mengangkat Melanie, menggendongnya di depan, lalu melompat ke samping dengan cepat kemudian mengangkat kakinya dengan ganas. Tepat pada saat yang terpenting, mobil telah melewatinya dengan menggesek samping tubuh, dan sebuah kaki Rocky ini tepat menendang ke pintu mobil. Sebuah bunyi ban mobil berdecit dengan keras. Wendra tiba-tiba merasakan guncangan pada mobil menjadi lepas kendali, langsung menabrak ke sisi jalan. Wajah penuh kepanikan, membanting setir dengan sekuat tenaga. Tetapi kekuatan menabrak mobil, seperti kereta api berkecepatan tinggi, tidak peduli seberapa kuat dia membanting setir, ban mobil tetap memicu percikan api di tanah, dan menghantam pinggir jalan. Bam! Suara yang besar terdengar, mobil Mercedes Maybach yang baru menabrak pohon besar. Bagian depan mobil menabrak sampai berubah bentuk. Kelembaman yang besar, dalam sekejap membuat kepala Wendra menabrak kaca jendela mobil, pandangannya langsung hitam, kepala mengalir darah. Mercedes Maybach mengeluarkan asap. Kerumunan di sekitar sudah terbodoh, serempak melihat ke arah mobil. Di pintu mobil ada sebuah jejak kaki yang dalam. Tendangan ini sangatlah kuat. Melanie baru tersadarkan, menyadari dirinya di dalam pelukan Rocky. Dalam hatinya muncul sebuah perasaan yang aneh. Suhu tubuh naik, jantung berdebar kencang, seluruh tubuh seperti tidak memiliki tenaga. Namun, sebelum dia tenggelam dalam perasaan ini, tubuhnya tiba-tiba merasa ringan. Rocky sudah menurunkannya, dan bertanya, "Tidak apa-apa kan?" Melanie tertegun, lalu segera berdiri dengan stabil, menggelengkan kepala dengan wajah memerah. "Bagus kalau begitu.
Setelah Rocky selesai berbicara, meninggalkan Melanie dan berjalan menuju Mercedes Maybach dengan langkah besar, seluruh tubuhnya membawa aura membunuh yang ganas. Dia membuka pintu mobil, meraih lengan Wendra, lalu menyeretnya keluar dengan kuat. Wendra ingin bersembunyi, tetapi dia merasa lengan Rocky seperti penjepit besi, membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak. Tempat yang dipegang sangatlah sakit, seolah-olah tulang hampir patah dipegang olehnya. Begitu diseret keluar dari mobil, Wendra masih tidak sempat berdiri stabil, sebuah tapak sepatu besar muncul di hadapannya. Bam! Rocky menendangnya begitu saja, langsung menendang Wendra sampai berlutut di tanah, mengangkat kaki lalu menginjak bahunya. Sialan, lepaskan aku. Wendra tidak bisa berdiri diinjak oleh Rocky, jadi mau tidak mau harus berlutut di tanah, dan berteriak dengan ganas. Bahunya seperti ditekan oleh batu besar seberat 1000 kati, sama sekali tidak bisa bangkit. Rocky tetap mempertahankan menginjak bahunya, berkata dengan dingin, "Kenapa tadi kamu ingin menabrakku dengan mobil? Omong kosong apa itu, hanya kecelakaan." Wendra mengelak. Selama dia tidak mengakui, bisa berpura-pura menjadi kecelakaan mobil, nantinya mencari relasi di kota Wasa, semua hal akan selesai. Sungguh adalah kecelakaan. Rocky menyipitkan mata, dia tahu Wendra tidak akan mengakuinya. Tentu saja. Wendra melihat mobil yang dicintainya hancur, hatinya sangatlah sakit, tetapi begitu teringat tendangan Rocky tadi, sekarang menjadi tidak berani arogan. Dia menahan amarah kesal di dalam hatinya, berencana hari ini untuk melewati hal ini terlebih dahulu, kemudian mencari orang untuk membereskan Rocky, tetap harus menyuruhnya mengganti kerugian mobil. Tepat pada saat ini, Rocky membunyikan jari-jarinya, mengeluarkan suara kretek-kretek. Wendra langsung menjadi waspada. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku ingin memberimu sebuah kejutan." Rocky tiba-tiba menyeringai. Wendra langsung sangat ketakutan dengan senyumannya, seluruh tubuhnya mati rasa, kemudian berteriak sekuat tenaga, "Itu hanyalah kecelakaan. Jika kamu berani memukulku, keluargaku tidak akan melepaskanmu." Perkataan belum selesai diucapkan, Rocky menjambak rambutnya, lalu menghantam kepalanya ke bagian depan mobil.